Baik, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, adik-adik, dan juga teman-teman mahasiswa. Puji dan syukur, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami, dan terima kasih juga untuk tempat yang telah disediakan kepada kami. Nah, di sini kami mahasiswa dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, dan lebih khususnya program studinya namanya Agribisnis di Fakultas Pertanian Untan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok mata kuliah fasilitator. Nah, untuk lebih lanjut lagi kami perlu menjelaskan juga mata kuliah kami namanya fasilitator. Mungkin Bapak dan Ibu juga belum familiar dengan istilah tersebut. Kalau fasilitator itu kita artikan ini ya, secara umum lah ya. Kalau di sebuah desa itu, organisasi desa itu ada program pemberdayaan masyarakat. Nah, program pemberdayaan masyarakat itu tujuannya untuk melatih suatu masyarakat, misalnya pemberdayaan tentang kesehatan kah, tentang pertanian kah. Nah, di sini kita khususnya pertanian lah ya, karena kita di sini juga sesuai dengan jurusan kita, fakultas kita pertanian. Nah, adapun yang dikenal dengan namanya fasilitator itu, di sini fasilitator itu sebagai orang pendamping yang bisa mendampingi Bapak dan Ibu sekalian selaku petani di sini. Nah, jadi pada saat kita akan melakukan pelatihan, kita kan perlu ada namanya itu sebuah diskusi dulu ya dengan antara fasilitator dengan petani. Nah, tujuan diskusinya itu kita untuk mencari masalah apa yang dialami oleh petani, kendala-kendala apa yang dialami mereka gitu kan. Nah, kami beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu itu sudah melakukan diskusi dengan Mbak Tarso atau Pak Tarso, di mana kami diskusinya waktu itu langsung di kebun ya. Nah, jadi diskusi juga kami sudah menemukan titik temu satu permasalahan yang paling sering juga, bukan hanya Pak Tarso ataupun Mbak Tarso juga yang merasakan masalah tersebut, di petani lain juga seperti itu masalahnya, yaitu ulat pada itu ya Pak ya, pada daun jagung, pokok tanamannya lah, batangnya lah kan. Nah, jadi dari situ juga kemarin juga Mbak Tarso juga menjelaskan bahwa kalau pemakaian pestisida ataupun obat-obatan untuk membasminya itu, kalau secara umum, secara yang kita kenal ya, kita menggunakan yang bahan kimia tentunya kita belilah kan, beli di pasaran, harganya pun belum tentu sesuai gitu dengan dengan yang kita butuhkan gitu. Kalau penyakitnya terlalu, ibarat kata itu terlalu berat gitu, ada obat tertentu yang memang yang harus ampuh gitu, yang benar-benar manjur gitu digunakan, tapi itu terkendala di harganya, biasa seperti itu. Dan juga masalahnya itu bukan cuma harga. Kalau pestisida kimia itu kita juga memperhatikan dampaknya bagi lingkungan kita, benar nggak? Nah, jadi dampaknya itu selain untuk kesehatan kita aja kan, kalau kita pakai pestisida kimia, ibarat kata itu contohnya inilah ya, buat mengusir gulma atau segala macam beruntuk lah kan, bahasa yang sering kita familiar dengar tuh. Itu tuh bisa mencemari lingkungan kita, terutama udara. Kalau kita pakai nanti udara itunya percikannya bisa terhirup oleh itu kita, mengganggu kesehatan tentunya. Nah, jadi
seperti yang kami sampaikan tadi, tujuannya di sini juga kami mau mengadakan pelatihan ya. Nah, jadi kalau secara teori ya, secara ilmiah tuh ada di sini di materi yang ini disampaikan tentang latar belakangnya apa, tentang tujuan pelatihannya apa. Nah, itu ada, dan juga apa ya, manfaatnya juga ada kalau nggak salah, keunggulan pakai definisi masalahnya gitu, keunggulan pakai pestisidanya juga ada. Tapi ini sekali lagi saya tekankan ya Bu ya, ini kita nggak berani juga mengklaim bahwa ini benar-benar ampuh ya, karena kita juga masih belum ya, coba-coba sama-sama belajar. Siapa tahu ini setidaknya bukan sepenuhnya mengatasi, tapi setidaknya mengurangi gitu kan. Nah, ya permasalahan kita bersama petani, karena tapi maaf potong ya, diskusi kita simpulkan yang pasti kita temanya adalah membasmi atau pembuatan pestisida yang larinya ke pemberantasan ulat yang mengerat atau yang menghancurkan petani terutama jagung manis. Jadi kita poinnya ke pembasmi sama ulat jagung. Menyiapkan alat dan bahan seperti corong, cuman kami tadi corongnya ketinggalan. Ya, semprot tanaman, toples atau semacam tempat wadah gini, saringan, datu botol, sedangkan bahan yang kami gunakan yaitu cuman tembakau dan air. Untuk tahap pembuatan yang pertama, masukkan tembakau sebanyak 250 gram ke dalam toples, ke dalam wadah. Nanti kan selanjutnya kita masukkan air dengan volume 300 ml ke tembakau sebanyak 250 gram tadi. Selanjutnya kita aduk sampai merata. Sebenarnya untuk perendaman ini lebih lama lebih bagus Pak, cuman rata-ratanya seminggu untuk perendaman yang kayak gini. Nah, itulah yang poinnya gitu. Ini yang udah yang kami udah rendam. Ini yang sudut panjang itu jangan ini merupakan hasil dari tembakau yang sudah kita rendam selama seminggu tadi, yang sudah melalui tahap-tahap tadi. Di lapangan kalau petani itu kan partainya besar, bukan hanya untuk buah percobaan. Berarti kita harus pakai tangki spray yang buat 15 liter. Kita gunakan kalau ini anggaplah mungkin kalau untuk obat-obat kita beli itu ditutup tuh ada cc-nya dari 100, 125 sampai 100 seterusnya sampai 200 itu ukuran. Dulu pestisida yang udah kita ini kita saring lagi ke dalam botol. Biar ampasnya tuh tidak ke bawah. Juga enggak apa-apa. Kuku lah. Enak. Pas. Ini otak aku tepek. Iya, betul. Mungkin untuk tahap pembuatan mungkin seperti itu, cuman bisa kita sesuaikan terkait misal mau pakai berapa, sebanyak berapa, makin banyak itu makin bagus dia tuh Pak. Ya kayaknya yang harus kita paham itu rendamannya tuh minimal sekian hari baru digunakan lama. Oh ya kayak jamur putih itu apa yang kadang-kadang nempel di batang jamur ya, itu melekat gitu. Itu melekat. Jadi kalau kita prinsipnya obat itu tidak hanya satu jenis yang harus kita. Kalau nanya aja ini di lain dari tema. Kalau kita ini kan di ladang udah punya yang jenis kimia. Kalau jenis ini kan herbal kan Mbak Mai. Itu dicampurkan boleh atau tidak? Saya tanya ini. Terlepas dari dicampur ya Pak ya. Ya.
Kalau ini Pak, sejauh ini untuk pestisida kami ini tidak ada campuran bahan yang seperti ada Pak, seperti garam, apa segala macam kan, seperti yang kimia lah. Itu kita belum pernah teliti juga karena iya. kita Jadi harus murni, ya, harus murni dari ini gitu intinya. Soalnya kalau ke bahasa kita kan dioplos. ya ya. Oplosan itu bisa berapa jenis jadikan satu gitu ya. Jadi ini enggak usah. Cara pembuatan, penjelasan mungkin hanya ini. Ya sebaliknya kalau ini kalau kita sebut di sini dari mahasiswa lah ya, kami sebutkan dari saudara-saudara mahasiswa itu sudah memberikan penjelasan kepada kami. Pertama manfaatnya kan ditujukan petani ya, bukan saya aja, mungkin buat semuanya aja. Terima kasih, kami sudah ada didatangi, sudah ada diberi examen itu, mudah-mudahan juga manfaat kita pertemuan singkat siang ini atau hari ini ada lebih baik karena ke depan seharusnya kita harus berkesinambungan. Artinya kami petani juga harus ada masukan juga dari mahasiswa lah intinya. Kedua, petani juga di lapangan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bagi saya bisa itu aja mungkin dari saya juga mewakili dari semua anggota kelompok ataupun tani yang ikut siang ini. Oke baik, terima kasih untuk Bapak, dan tadi kita sudah lihat proses pembuatannya mungkin ya sesederhana ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih kepada ibu juga yang sudah memberikan waktunya buat bisa berkumpul bersama kami di sini, buat Mas Arso juga, buat teman-teman. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Ya.